Saking kecewanya, Pangeran Charles menyebut dirinya dibesarkan oleh pembantu. Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip memiliki 4 anak, yakni Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Terlepas perannya sebagai Ratu Inggris selama 68 tahun, dia juga merupakan ibu dari 4 orang anak. Pada sebuah episode The Crown musim keempat yang ditayangkan di Netflix, Ratu dan Pangeran Philip sempat berdiskusi tentang siapa di antara 4 anak tersebut yang merupakan anak kesayangan mereka. Pembicaraan itu muncul setelah mereka menyaksikan Perdana Menteri Margaret Thatcher mengungkapkan soal anak kesayangan di televisi. Jika Philip dengan segera menyebut nama Anne, Ratu justru merasa ragu dan berpikir mustahil untuk memilih hanya satu dari semua anaknya. Terlepas dari kebenaran tentang pembicaraan ini, sebagian penggemar keluarga kerajaan mungkin bertanya-tanya siapa sebenarnya anak kesayangan Ratu. Kebanyakan orang mungkin akan berpikir Pangeran Charles adalah anak kesayangan Ratu. Namun kenyataannya mereka punya hubungan yang cukup rumit selama bertahun-tahun. Misalnya, Charles pernah mengungkapkan bahwa dirinya tidak dibesarkan langsung oleh ibunya tetapi oleh pengasuh. Dilansir Cheat Sheet, penulis biografi Charles, Jonathan Dimbleby, mengatakan bahwa para pengasuhlah yang menyaksikan setiap perkembangan penting Charles ketika masih kecil. Sementara sang ibu saat itu sedang sibuk dengan penobatannya sebagai ratu. Dan dikabarkan Charles sangat kecewa dengan hal ini. Lalu siapa anak kesayangan Ratu dan Philip? Sejumlah pemberitaan mengungkapkan bahwa anak ketiga Ratu, yakni Pangeran Andrew, adalah favoritnya. Dilansir Mirror, sejarawan kerajaan Piers Brandon juga meyakini hal tersebut. Menurutnya ada alasan spesifik mengapa Andrew mengalahkan saudara-saudaranya yang lain di mata Ratu. Kepada jurnalis Jeremy Paxman, dalam dokumenter Channel 5, Piers mengatakan bahwa Andrew melewatkan kuliahnya untuk langsung melanjutkan ke perguruan tinggi Angkatan Laut. Langkah itu berjalan mulus sebab Andrew memiliki ayah seorang perwira Angkatan Laut. Andrew kemudian menyelesaikan kursus komando marinir hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa, sebelum akhirnya memenuhi syarat menjadi seorang pilot helikopter. Menurut Piers, saat itu Andrew baru berusia 22 tahun. Jelas sekali Andrew adalah anak favorit Ratu. Dia adalah pahlawan selama perang Falklands. Ratu jelas memiliki tempat khusus untuknya, kata dia. Sementara itu, Andrew lahir pada 1960, 8 tahun setelah penobatan Ratu. Ketika Andrew lahir, Ratu sudah jauh lebih mapan dalam perannya sebagai pimpinan negara sehingga lebih mampu mengambil pendekatan langsung dalam pengasuhan anak-anaknya. Kelahiran Andrew kemungkinan besar berkaitan dengan masa bahagia dan damai dalam kehidupan Ratu, ketika dia memiliki jadwal kerja yang tidak terlalu ketat dan dapat menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Karena bukan pewaris tahta, Andrew juga cenderung diberi lebih banyak kebebasan untuk tumbuh dan dengan cepat dikenal sebagai salah satu bangsawan yang lebih liar. Meski begitu, menjadi anak kesayangan Ratu tidak membuatnya terhindar dari kontroversi. Setelah perceraiannya dari Sarah Ferguson, Andrew difoto bersama Jeffrey Epstein di 2010, yang pada saat itu tercatat sebagai pelanggar seks yang telah menjalani hukum penjara. Meskipun ada peningkatan pengawasan terhadap persahabatan lama Andrew dan Epstein, dia tidak pensiun dari tugas kerajaan hingga mundur pada 2019. Mundurnya Andrew menyusul reaksi keras dari wawancara bersama Newsnight yang mendapat kritik secara luas dari masyarakat. Sementara hubungan Pangeran Philip dan Pangeran Charles dikabarkan tidak pernah akur sudah berapa lama. Meskipun Philip selalu menjadi ayah yang berbakti untuk 4 anaknya, Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward, bukan rahasia jika Duke of Edinburgh dan Pangeran Charles sejak lama berjuang keras untuk memiliki hubungan yang rukun dan akur. Masa kecil Philip sangatlah menantang. Pola asuh yang diberikan orang tuanya membentuk karakter keras dalam dirinya.
membuat dirinya sulit ditembus media dan publik. Ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang tentangnya dan seringkali cepat mengekspresikan pikirannya apapun itu. Sedangkan putra sulungnya Pangeran Charles berkebalikan dari itu. Philip juga selalu menggemari olahraga-olahraga yang sangat aktif, sedangkan Charles lebih senang pada teater. Sampai-sampai sang ayah tidak memahami mengapa putranya memiliki sikap yang begitu sensitif. Pangeran Philip suka menggertak belak-belakan, hangat, tangguh, dan semacam pengganggu. Pakar kerajaan Penny Junor menjelaskan dalam buku Tim Clayton, Diana Story of a Princess. Clayton menambahkan, Philip merasa tidak sabar dengan pencarian jiwa putra sulungnya itu. Kepekaan bukanlah salah satu kualitas yang ia harapkan ada di dalam diri seorang pria. Meskipun tidak diragukan lagi, Philip memiliki kasih sayang yang besar terhadap Charles. Ia telah menghabiskan seumur hidupnya mengkritik Charles dan merusak kepercayaan dirinya. Meskipun Philip mungkin bermaksud baik, ia tidak pernah memberikan nasihat terbaik kepada putranya selama bertahun-tahun. Di awal 1980-an, ketika sang pangeran masih belum pulih dari putus hubungan dengan Camilla, Duchess of Cornwall, ayahnya mendorong Charles ke arah Putri Diana. Meskipun pasangan itu nyaris tidak mengenal satu sama lain dan tidak memiliki banyak kesamaan, Pangeran Philip meyakini pernikahan Charles dan Diana akan berjalan baik. Sejarawan kerajaan Sarah Griswold mengatakan kepada Express, Pangeran Philip terus mendesak putranya untuk melanjutkan langkahnya, baik untuk melamar Diana atau mundur. Ayah mertuaku bilang kepada suamiku, jika pernikahanmu tidak berjalan baik, kamu bisa selalu kembali pada Camilla setelah 5 tahun, kata Diana seperti dikutip dalam buku tersebut. Pernikahan Charles dan Diana kandas di tengah jalan dan Charles kembali ke pelukan Camilla. Yang tentu saja maksudku benar-benar, aku tahu itu perpisahan akan terjadi setelah 5 tahun. Aku tahu sesuatu akan terjadi sebelum itu terjadi, namun 5 tahun setelahnya mengkonfirmasi itu semua. Meskipun hubungan Philip dan Charles dikabarkan semakin membaik dibandingkan tahun-tahun awal, namun Philip pernah berefleksi mengapa dia dan Charles tidak pernah bertemu satu sama lain. Charles adalah orang yang romantis dan aku adalah orang yang pragmatis, ungkapnya di 2004 kepada The Daily Telegraph. Menurutnya, perbedaan karakter tersebut membuatnya dan Charles melihat banyak hal dengan perspektif yang berbeda. Dan karena aku tidak melihat hal-hal lewat sudut pandang yang romantis, aku tidak berperasaan, sambungnya. Namun Charles memiliki perspektif berbeda tentang hubungan dirinya dengan sang ayah. Dalam biografi otoritatif 1994, Prince of Wales, karya Jonathan Demme Levy, Charles mengatakan dirinya sering merasa terasing secara emosional dari kedua orang tuanya yang berbakti. Ayah dari Pangeran William dan Pangeran Harry itu mengatakan bahwa ia memiliki keyakinan bahwa mereka tidak mampu atau tidak mau menawarkan. Dan dikabarkan pula hal yang sangat mendasar perseteruan Ratu Elizabeth dan Charles adalah mengenai gelar Camilla. Istri kedua dari pewaris tahta kerajaan Inggris itu dianggap masih belum bisa menjadi sosok yang didolakan publik seperti Putri Diana. Meski demikian, Charles tampaknya bersikeras bahwa Camilla layak diberi gelar kerajaan resmi seperti putri. Menurut media Inggris Express, gelar Duchess of Cornwall akan berubah menjadi Princess Consort setelah Charles naik tahta. Tapi pengamat kerajaan Victoria Arbiter tidak sepenuhnya yakin bahwa Pangeran Charles akan berhasil merubah titel Camilla dan mengadopsi gelar yang sah. Karena sensitivitas terhadap Putri Diana, maka Camilla hanya diberikan Duchess of Cornwall sebagai gelar resminya, tulis Arbiter. Lalu datanglah aksesi Charles, Camilla akan dikenal sebagai Princess Consort ketimbang Queen Consort. Putri Permaisuri tetap menjadi titel resmi kerajaan untuk Camilla. Tetapi ketika hari itu akhirnya tiba, Charles naik tahta. Saya curiga Charles akan menekan kerajaan bahwa istrinya harus punya gelar yang sah. Pangeran Charles menantinya akan menjadi pewaris utama kerajaan Inggris yang paling lama menduduki tahta dalam sejarah. Setelah ibunya Ratu Elizabeth II yang memerintah sejak sekitar tahun 52, hampir 68 tahun.